Dan pemirsa, kini kami ajak Anda untuk mengikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan di Istana Negara, Jakarta. Namanya Dr. Ahmad Yuryanto. Beliau yang terbekali dengan semua data yang ada, baik data mengenai kasus yang kemarin sudah diumumkan, dan semua betul-betul akan terkonsentrasi di satu juru bicara, yaitu Dr. Ahmad Yuryanto. Saya akan mensupport beliau terus di bidang data, di bidang apapun, supaya terjadi efisiensi dari tenaga, supaya saya betul-betul bisa konsentrasi dengan baik. Apa yang bisa saya lakukan, nanti sewaktu-waktu beliau kelelahan ya ganti saya, gantian terus. Jadi saya perkenalkan dulu, ya, ini namanya Dr. Ahmad Yuryanto. Ya, jadi beliau yang akan menjelaskan, ya, apapun dengan detail mengenai masalah corona ini. Nah, sementara itu yang bisa saya sampaikan, arahan dari Bapak beliau untuk hal-hal sifatnya teknis maupun apa perkembangan sesuatu, Dr. Ahmad Yuryanto akan menjelaskannya. Silakan, Pak. Mungkin rekan-rekan sekalian, kita akan mengawali dengan situasi global aja dulu. Bahwa dalam kondisi sampai dengan hari ini kita tahu kasus COVID-19 ini di mainland-nya, berarti di Cina, ini sudah mulai menunjukkan angka menurun. Bahkan tambahan kasus pada hari kemarin itu hanya 120 kasus, ini artinya jumlah terkecil di dalam peristiwa kejadian ini sejak di Januari, makin menurun. Tetapi kemudian yang menjadi permasalahan adalah bahwa kasus di luar Cina makin naik. Nah, kalau kemudian kita lihat di Cina yang semakin naik ini, hampir 81% itu terfokus di 4 negara saja, yaitu di Korea Selatan, di Jepang, di Iran, dan di Italia. Ini yang menjadi permasalahan yang kita harus hadapi sekarang. Namun kalau kemudian kita lihat dari tren kesakitannya, kecenderungan sekarang adalah banyak sekali ditemukan kasus positif COVID-19 dengan gejala klinis yang minimal, yang tidak lagi gambarannya seperti pada saat awal-awal di Cina, apalagi di Provinsi Hubei. Beberapa kasus bahkan kita temukan tanpa gejala. Kita temukan kasus positif, confirm laboratoriumnya, tetapi tanpa gejala sama sekali. Pola-pola seperti ini harus kita cermati betul. WHO juga melakukan betul-betul penelitian yang lebih dalam tentang ini, karena ini akan mewarnai tentang bagaimana strategi semua negara untuk mencegah masuk kepada negaranya masing-masing. Pola ini hampir mirip dengan apa yang terjadi di 2002 pada waktu corona yang berasal dari strain yang lain yang kita kenal sebagai SARS, yang dalam 2,5 tahun kemudian pelan-pelan menjadi menghilang penyakitnya dan menjadi seasonal flu. Ini juga akan menjadi sesuatu yang kita cermati. Kembali pada kondisi kita yang positif kemarin, pagi tadi kami mendapatkan laporan, setelah kemarin kami juga sempat melihat sendiri, tadi pagi belum sempat melihat, bentar lagi saya akan lihat karena ke rumah sakit. 2 orang warga negara kita yang confirm positif, kondisinya bagus, tidak menggunakan selang oksigen karena memang tidak sesak, tidak memerlukan infus karena memang tidak ada kedaruratan, dan kemudian keluhan terakhir ini hanya masih batuk, tidak panas sama sekali. Ini yang kondisi fisiknya. Kemudian dari tracking yang kita lakukan, karena satu keluarga ini tinggal berempat, 2 orang yang lainnya yaitu kakaknya dan pembantunya sudah kita tracking dan dua-duanya negatif. Kemudian kita juga akan mencoba tracking di teman-temannya yang ikut pesta, yang sejumlah kurang lebih 50 orang, tetapi multinasional memang dari beberapa kebangsaan, ini sedang kita lakukan tracking. Ini untuk situasi yang terakhir di kasus positif kita. Kemudian kasus terakhir yang berada di seluruh Indonesia, kami pada hari ini sudah melakukan pemeriksaan untuk 155 spesimen. Di antaranya ada 2 yang positif yang kemarin itu, ini data akumulatif. Kemudian masih ada 2 yang belum selesai kita periksa karena memang spesimennya juga baru masuk. Yang lain-lainnya negatif.
ini berasal dari 44 rumah sakit di 23 provinsi. Nah, spesimen ini diambil dari mekanisme kewaspadaan kita bahwa semua orang yang masuk ke Indonesia yang berasal dari negara yang transmisi human to human-nya kita yakini ada dan kuat, ini kita jadikan kelompok orang dalam pemantauan. Mereka lah yang kemudian kita pantau terus-menerus, kita ikuti pergerakannya, tentunya ini menggunakan data track yang mereka sampaikan ke kita. Dan dari data ini kemudian manakala ada yang sakit dengan gejala mengarah ke influenza berat, maka kelompok ini yang kita masukkan di dalam pasien dalam pengawasan PDP. PDP inilah yang kemudian kita periksa spesimennya. Jadi PDP inilah yang data terakhir kita mengatakan 155 orang itu. Sekarang masih berjalan terus. Kemudian masalah berikutnya yang akan saya informasikan lagi adalah anak buah kapal warga negara Indonesia, ex kapal pesiar World Dream. Dia sudah hari ke-6 berada di Indonesia, 188 seluruh spesimennya sudah kita periksa dan negatif. Data yang kami himpun dari sejak hari pertama mereka masuk di KRI Suharto, seluruhnya dalam kondisi sehat. Pemantauan yang dilakukan adalah melalui pemeriksaan kesehatan tiap 12 jam, dari pagi, kemudian dan di sore hari atau malam hari setelah selesai makan. Tidak ada yang kemudian suhunya di atas 37,5 derajat Celcius. Semua berada di bawah 37,5, bahkan rata-rata ada di sekitar 36 derajat. Secara keseluruhan keluhan subjektif mereka tidak ada yang mengeluh tidak enak badan, panas atau batuk atau sesak, tidak ada. Kemudian yang kedua, pemantauan kita pada 69 anak buah kapal WNI yang berasal dari Diamond Prince. Seluruh spesimen sudah kita ambil sebanyak 69. Sekarang sedang dalam proses untuk kita selesaikan pemeriksaan keseluruhan. Sudah ada 60 lebih yang sudah selesai per tadi pagi sebelum saya berangkat ke sini. Semuanya negatif, yang 60-an itu, maka sisanya akan kita harapkan pada hari ini, siang ini semestinya sudah selesai, nanti akan kami cek lagi. Harapan kita adalah mereka juga dalam kondisi sehat, meskipun kita tahu bahwa kapal Diamond Prince ini memiliki kerawanan yang lebih tinggi karena pernah menjadi epicentrum yang cukup tinggi intensitas kasus positifnya, hampir sekitar 20%. Jauh lebih tinggi dibanding dengan kota Wuhan sendiri pada waktu awal-awal itu hanya sekitar 5%. Dan kemudian juga kerawanannya bahwa kapal ini adalah dalam ruang yang terbatas, yang tertutup kompartemennya, dan ini memiliki kemungkinan untuk terjadinya penularan human to human yang sangat kuat karena kita tahu juga ruangan kapal itu sempit sehingga keseluruhan paling memungkinkan adalah terjadi kontak dekat. Ini update yang terakhir yang kami dapatkan dan silahkan kalau ada yang mau bertanya. Dok, kalau kasus yang di Cianjur itu kan katanya suspek corona itu dinyatakan negatif corona atau bagaimana yang meninggal di Cianjur itu? Ya. Yang di Cianjur dari data pemantauan kita itu termasuk 155 yang negatif itu ya. Jadi meninggalnya bukan karena COVID-19. Gitu. Ya, dari ini bagian dari yang 155 yang bukan COVID-19. Sakitnya karena apa? Akan kami tanyakan ke rumah sakitnya. Kalau yang di Sukabumi yang habis pulang umroh, Pak? Kita tidak menemukan kasus laporan dari Sukabumi terkait dengan kematian yang disebabkan karena COVID. Jadi tidak ada pengiriman spesimen dari Sukabumi yang terkait dengan COVID-19. Pak, terkait yang 70 tim medis dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok Kuliah. Ya, kami sudah berkomunikasi melalui Dirjen Yankes agar diadakan pendekatan dengan rumah sakit karena kita tahu bersama-sama rumah sakit itu diawai oleh tenaga medis yang tahu bagaimana cara mencegah dan tahu bagaimana mendeteksi dini terkait dengan munculnya gejala-gejala ini. Ini sudah akan selesaikan antara direktur rumah sakitnya
dengan Dirjen Yankes. Dok, apakah fenomena penggunaan masker gas ini terkait wabah corona ini, apakah gas masker ini efektif menangkal corona atau Masker gas itu yang seperti apa? yang ada kayak gini juga? Terlalu berlebihan. Kita di sini nggak pakai masker juga nggak apa-apa, kecuali kalau mau karnaval kali ya pakai gitu. Dok, izin konfirmasi, katanya ada satu sekolah internasional di Pasar Minggu yang meliburkan muridnya karena ada satu guru terduga. Ya, kita pahami dulu apa sih virus COVID-19 ini ya. Kita ngawali dari virus. Virus itu tidak akan bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan inang. Dia hanya bisa hidup di dalam sel yang hidup. Sama dengan pohon, ada benalu di pohon. Benalu ini bisa hidup kalau pohonnya hidup. Kalau pohonnya mati, pasti benalunya ikut mati. Nah, demikian juga dengan virus. Dia hidup di dalam sel yang hidup. Sel yang hidup itu ada di saluran pernafasan orang yang sakit. Pada saat kemudian dia berbicara, pada saat dia batuk, pada saat dia bersin, maka sebagian selnya ini terlepas, terlempar, yang kita sebut droplet. Oleh karena itu, logika kita, sehebat apapun orang sakit itu nggak mungkin dropletnya, percikan ludahnya itu terlemparnya sampai 1 kilo dari mulutnya. Pasti sekitar 1 meter. Oleh karena itu persyaratannya adalah kontak dekat. Kemudian yang kedua, sel manusia apabila lepas dari tubuh manusia, di dalam iklim Indonesia dengan paparan ultraviolet, suhu, kelembapan yang seperti ini, rata-rata hanya akan bertahan di 10-15 menit. Indoor atau outdoor? Setelah itu akan mati, indoor atau outdoor. Sama dengan percikan darah kita, kalau kemudian berada di daerah yang tertetes dimanapun, nggak sampai 10 menit sel darahnya akan mati. Begitu sel itu mati, maka virus yang numpang di dalamnya pasti ikut mati. Oleh karena itu kemudian pertanyaannya, apakah logis kalau kemudian tanpa kontak dekat, jarak jauh, bisa sakit? Nggak mungkin. Oleh karena itu, cara yang paling gampang mengendalikan adalah siapapun yang sedang sakit, entah itu batuk pilek, bukan hanya karena COVID, karena apapun, sebaiknya menggunakan masker supaya percikan droplet dia nggak kemana-mana. Supaya nggak perlu yang lain-lainnya yang dipenjara. Ini kan ibaratnya virusnya dipenjara. Di dalam kehidupan sosial kita yang jahat aja yang dipenjara, bukan yang tidak jahat yang dipenjara. Cara berpikirnya jangan dibalik. Penjahatnya dibiarin keliaran, kita yang masuk penjara semua. Ini dalam kaitan pengertian tentang virus itu seperti itu.